Bocah berusia 11 tahun di Labuan Ratu, Lampung Timur menjadi korban mutilasi. Korban terlebih dulu dibunuh tetangganya hanya karena mengambil durian 2 buah di kebun warga yang dijaga pelaku. Guna kepentingan penyelidikan, polisi pemeriksaan kejiwaan pelaku. Benarkah pelaku mengalami gangguan jiwa sehingga tega memutilasi jasad korban? Saudara, inilah berkas buser selengkapnya. Mendengar kabar ada anak kecil tewas di area perkebunan, puluhan warga dusun Subing Jaya, Desa Raja Basalama, Labuan Ratu, Lampung Timur mendatangi lokasi. Warga yang hendak mengevakuasi jasad korban dibuat kaget kala mendapati bagian tubuh korban sudah tidak utuh lagi. Anak kecil ini diduga menjadi korban mutilasi. Jasad korban pertama kali ditemukan warga yang hendak menderes nira alias legen. Aku nyampe bawah itu, nilingkan legen saya itu, mau cuci dirikan itu. Kata aku malah, Lili temenin aku dulu ya, aku mau cuci dirikan ini. Dia temenin sama Adli. Tahu-taunya selesai itu, ya Adli ini melihat kok ada bekas kaki katanya. Sama aku lihat dari jauh dulu. Nggak lama kemudian, Adli ini ngomong innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ini katanya orang. Terus kalau katanya orang itu pulang aja di laporan. Tim Inafis Polres Lampung Timur menggelar olah tempat kejadian perkara. Polisi lalu mengevakuasi korban dan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana untuk diotopsi. Korban diketahui berusia 11 tahun, berinisial RA, warga Desa Subing, Labuan Ratu. Amarah ratusan warga ini tak terbendung setelah melihat seseorang yang diduga pelaku mutilasi terhadap korban. Warga pun langsung mengejar dan menghakimi terduga pelaku hingga masuk ke dalam area perkebunan warga. Polisi pun susah payah mencegah warga yang kesal dan penuh dengan emosi ini. Warga juga sempat mendatangi dan mengamuk di depan rumah terduga pelaku berinisial KA di Desa Raja Basalama. Warga meminta keluarga KA meninggalkan tempat tinggal mereka. Korban itu pagi-pagi itu mencari durian jatuh. Nah, cuman dikarenakan masih sangat gelap gulita, ada yang menyerang si korban, sehingga kawannya ini lari. Oh gitu, jadi korban berdua ya? Berdua, sendirian aja? Berdua, dia tidak sendirian sebenarnya, ada kawannya. Menurut orang tuanya tadi, ada kawannya. Namanya siapa sih korban? Si korban ini Rafli. Sekitar umur? Gimana? Umur Sekitar 14 tahun ya, masih kecil, masih sekolah kelas berapa? SMP nih. Oh, udah masuk SMP. Jadi ini sebetulnya sangat-sangat apa ya Pak? Tragis sekali, sangat nggak manusiawi sekali nih pembunuhnya ini. Amarah warga mereda setelah aparat kepolisian menjamin membawa kasus ini ke ranah hukum. Warga pun meninggalkan lokasi dan kembali ke rumah mereka masing-masing. Sehari setelah kejadian tewasnya RA, suasana duka masih menyelimuti kediaman rumah korban yang dijaga polisi. Keluarga korban, terutama sang ayah, masih belum menerima kenyataan korban tewas dengan cara mengenaskan. Sesekali sang ayah meluapkan kesedihan dengan menangis histeris. Kesedihan itu semakin mendalam saat jenazah RA tiba di rumah duka. Ya untuk awal kita kan ini ya shock lah ya kan. Ya karena pertama kejadian kita tadi pagi kan dengar kayak gitu, kita langsung ke TKP gitu. Oleh TKP pihak dari anggota kepolisian yang udah ada di tempat ya kan. Jadi kita di situ ya melihat situasi yang sudah memang korban memang mayatnya sudah tidak berkepala lagi gitu ya kan. Ya saya selaku pamannya ya shock lah. Artinya ya memang
sekilas nggak bisa terima ya kan. Ya cuman juga kita ulangin lagi ya mau diapain lagi ya kan gitu loh. Setelah ditangkap, aparat Polres Lampung Timur menetapkan KA sebagai tersangka. Pemuda 25 tahun itu pun langsung ditahan. Rafli ya? Kenapa kok berani lo bunuh? Nggak tahu. Nah kemarin diapain kemarin? Coba ceritain dulu, ingat? Pisau aja. Hah? Kena pisau? Apa? Saya dia sendiri. Ya enggak, kamu apain? Digorok. Yang digorok sih mana ya? Sini, mana ya? Pakai gorok apa? Lehernya, pakai golok apa pakai pisau sih? Pisau dia sendiri. Pisau dia sendiri. Itu perutnya juga belah di kamu tusuk juga ya? Iya, pisau dia sendiri. Oh, kamu gorok, kamu tusuk juga ya? Sudah itu? Dari penyelidikan polisi sebelum membunuh korban, tersangka mengaku diancam lebih dulu oleh korban dengan senjata tajam. Kejadian bermula saat korban dan temannya sekitar jam 4:30 subuh mencari buah durian di kebun milik warga. Korban lalu bertemu dengan tersangka. Tersangka yang memergoki korban mengambil durian meminta korban untuk mengembalikan buah durian yang diambilnya. Namun korban menolak permintaan tersangka dan terjadilah cekcok yang berujung dengan pembunuhan. Setelah dapat buah, kemudian korban mengajak menunggu lagi di tempat yang lain, namun temannya ini menolak dan memilih untuk pulang, sehingga temannya pulang dan korban berjalan sendirian. Terus ketemu sama si pelaku? Kemungkinan sudah diikuti oleh pelaku dan sampai di TKP ya terjadilah peristiwa tersebut. Dikawal ketat tim penyidik Polres Lampung Timur, KA menjalani pemeriksaan kejiwaan di RSJ daerah Lampung Kabupaten Pesawaran. Polisi ingin mengetahui ada tidaknya gangguan kejiwaan terhadap tersangka sebelum memulai penyidikan. Tersangka menjalani observasi secara intensif selama 14 hari. Saat ini masih dilakukan observasi oleh pihak dokteran. Kami juga masih menunggu hasil dari observasi tersebut. Untuk perkara sendiri apabila nanti tersangka ini alami gangguan jiwa, apakah perkara ini akan lanjut atau seperti apa ya? Untuk proses hukum masih tetap akan kita laksanakan sesuai dengan prosedur dan kami juga masih akan menunggu hasil kesimpulan bahwa pelaku ini mengalami gangguan jiwa atau tidak. Ada beberapa hal yang kita nilai. Yang pertama, pada saat dia melakukan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan, apakah berhubungan atau terkait dengan tanda dan gejala gangguan jiwanya. Nah, kemudian kita nilai juga kemampuan yang bersangkutan saat akan dilakukan mengikuti persidangan, ya tidak kita nilai. Nah, yang terakhir yang juga kita nilai adalah apakah yang bersangkutan ini memang sebelumnya punya riwayat. Hingga kini, polisi masih menunggu hasil observasi kejiwaan tersangka untuk memutuskan proses hukum selanjutnya. Jika tak mengalami gangguan kejiwaan, tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.